Wes gunting tuh bos, asik bos, sedap. Brother-brother kita ini kenal ini kembaran gua, ini bapak gua, Bapak Benny Ruben Lumaropen, asik. Bapak pendeta nih, asik pendeta. Pak, iseng-iseng nih kita nih daripada kita ini sharing-sharing berdua terus ya kan, kita sharing live nih sekarang nih. Oke? Okay? Iya. Kita sharing-sharing live karena pas sekarang hari ini hari kenaikan kisah Al-Masih, kalau di ini kan kenaikan Tuhan Yesus nih. Bisa gak sharing tentang kita apa tentang pandemik yang ada ini sama kenaikan gitu, sakut keterikatannya gitu, atau apa yang bisa di-sharingin tentang kenaikan ini hari ini, kenaikan Tuhan Yesus plus dengan pandemik yang lagi kita rasain sama-sama ini Pak, biar teman-teman mungkin ada yang dengar bisa jadi kekuatan buat mereka atau bisa jadi sesuatu pemikiran-pemikiran baru buat mereka. Iya. Gak apa-apa nih dadakan, Pak. Gak apa-apa ini dadakan ya. Iya. Mungkin saya tidak akan bicara tentang hal-hal yang dalam. Yes. Pengetahuan kita yang sederhana saja, bahwa Tuhan Yesus bilang begini, dia naik ke surga, dia akan turun juga sama seperti dia naik ke surga. Yes. Waktu murid-murid melihat dia, wah mereka bingung, diterangkat sampai hilang. Kemudian malaikat datang. Nah tadi kebetulan saya lihat ini videonya Junaid Salat. Oke. Junaid Salat jelaskan ya sesuai dengan firman Tuhan. Malaikat kasih tahu, nanti dia datang itu seperti dia naik ke surga. Demikian pula nanti dia datang turun ke bumi ini. Nah, mungkin yang saya mau sampaikan di sini bahwa begini, wabah ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan hanya wabah yang terjadi saat-saat ini, tapi kita nggak tahu nanti di hari-hari yang akan datang ada lagi hal-hal yang kita hadapi. Karena firman Tuhan katakan bahwa hari-hari ini itu sukar. Hari-hari yang akan datang ini makin sukar. Matius katakan demikian. Berarti kita tidak bisa anggap bahwa oke, selesai corona, udah kita bebas, kita puas-puaskan, kita mau lakukan segala macam, kita balas dendam lah. Iya. Itu kesukaan-kesukaan kita. Tapi ingat, hari-hari ke depan ini bukan semakin hari semakin baik, semakin sukar, kata firman Tuhan. Tapi yang saya sampaikan di sini bahwa selama kita masih bernapas, berarti kita masih ke bumi ini, itu pembela bagi kita. Jadi jangan takut menghadapi berbagai hal. Kita harus seperti Israel, Yakub, pejuang. Dia berjuang, bergulat dengan malaikat sampai malaikat bilang, lepaskan aku. Dan saya tidak akan pernah lepas sampai kau harus buat sesuatu untuk aku. Yes. Hari itu juga dia bukan nama Yakub lagi, tapi nama Israel. Nah, satu pengertian yang saya ambil dari Israel adalah dia pejuang. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita harus sebagai pejuang dalam hidup kita untuk menghadapi berbagai hal. Tentu dalam kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita berjuang tanpa Tuhan Yesus, berarti kita berjuang dengan tenaga kita sendiri, kekuatan kita sendiri, pengertian kita sendiri, kepandaian kita sendiri, kehebatan kita sendiri, kekayaan atau apapun prestis kita sendiri. Kita akan cuma sementara, tidak ada apa-apa buat kita. Tapi dengan kita mengandalkan Tuhan, kita dapat melewati badai apapun juga dalam hidup kita. Jadi untuk hari kenaikan ini, mari kita ingat kembali, dia pergi ke surga, tapi dia utus
Dia bilang ada roh kebenaran. Dia utus satu utusan lain namanya roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Supaya Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Yes. Pertolongan, penghiburan, itu dari Roh Kudus. Jadi kita punya pengharapan yang luar biasa. Tuhan Yesus tidak tinggalkan kita begitu saja. Ya. Pada roh yang luar biasa. Sebab firman Tuhan katakan, roh yang ada di dalam kita adalah roh yang besar. Lebih daripada setiap roh yang ada di muka bumi ini. Tidak ada satupun yang dapat melawannya. Dan tadi saya dengar pengertian yang luar biasa. Orang ini, dia sakit corona. Positif corona. Tapi dia bilang, itu dia udah umur. Dan itu pasti benar-benar sasarannya corona sudah. Dan dia ada satu penyakit lagi. Jadi waktu dia terdeteksi corona, wow, dia bilang, Tuhan, saya percaya bahwa roh yang ada di dalam saya lebih besar dari roh yang ada di muka bumi ini. Dan saya adalah bait Roh Kudus. Berarti roh ada di dalam saya. Saya tidak mungkin akan mati kalau Tuhan ada di dalam tubuh saya. Dia menyanyi, memuji, pokoknya dia bilang, saya cuma andalkan Tuhan. Dan dia pergi ke dokter, dokter periksa, mereka kasih obat. Mereka kasih vitamin yang 500 cc, 500 mg. Kemudian dia bertahap, dia minta izin dan keluarganya itu izinkan dia supaya dia isolasi di rumah aja. Iya. Karena kondisinya nggak apa-apa. Dia kasih keberanian buat mereka bahwa kalau Tuhan sudah tutup bungkus kita dengan kuasa darahnya, tidak ada satupun virus yang akan sentuh kita. Maka berminggu-minggu, beberapa minggu kemudian, 3 minggu kemudian, dengan berobat jalan, dan dia bilang, saya terus menyanyi, memuji Tuhan, berdoa, dan memang Tuhan luar biasa. Akhirnya dia sembuh. Waktu mereka minggu ketiga diperiksa lagi, dia sudah negatif, tidak positif. Nah, di sini kita percaya bahwa Tuhan itu ada dalam tubuh kita. Ya. Ada dalam diri kita. Roh Kudus ada sungguh-sungguh dalam diri kita. Sehingga kita benar-benar harus mengandalkan Roh Kudus. Mengandalkan Tuhan yang ada dalam tubuh kita ini. Ya, benar. Jadi tubuh kita adalah bait Allah. Itu Roma jelas katakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Jadi mari dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga dan dia utus Roh Kudus buat kita, mari kita andalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita dan yakin bahwa Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa. Itu saja. Jadi intinya kita nggak perlu khawatir lah ya. Apa yang terjadi dengan keadaan kita saat ini, mau ada pandemik ataupun tidak, kenaikan Tuhan Yesus itu artinya cuma satu, bahwa dia nggak bakal tinggalin kita karena dia kasih Roh Kudus gitu kira-kira Pak ya. Jadi dia kasih kita Roh Kudus yang sama seperti dia, intinya kan begitu kan? Iya. Nah, sebagai penolong, sebagai penghibur. Mungkin lihat orang bersaksi, ini orang bersaksi ini buat-buat aja, enggak. Ya. Mujizat masih terjadi sampai saat ini. Keajaiban Tuhan masih terjadi sampai saat ini. Firman Tuhan ya dan amin sampai saat ini. Kasihnya masih sampai saat ini. Dan sampai nanti. Sebab dari awal saya katakan begini. Selama kita masih bernapas, masih ada di muka bumi ini, dia adalah pembela. Dia tidak mungkin tinggalkan kita. Dia akan bela kita. Asal kita hidup benar di hadapan dia atau tidak. Itu. Ya. Kita tidak hidup urak-urakan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan? Yang ada iblis yang menguasai kehidupan kita. Tapi kalau kita dikuasai oleh Tuhan, karena kita hidup benar, saya yakin Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Karena percaya dia adalah pembela. Tapi kalau kita sudah mati, nggak ada urusan. Dia adalah hakim. Hakim yang adil. Salah tetap salah. Benar tetap benar. Kalau itu. Nah, jadi kesempatan kita masih ada di muka bumi ini. Masih hidup. Jangan main-main. Sungguh-sungguh berikan waktu kita, kehidupan kita untuk mempermuliakan Tuhan, melayani Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, menyenangkan hati Tuhan. Setiap hari, justru di wabah ini, kita diizinkan ada di rumah bersama-sama dengan keluarga,
Dan banyak hal yang kita bisa dapatkan di rumah. Kita bisa berdoa, kita punya waktu yang banyak dengan keluarga, kita bisa mesbah keluarga, kita bisa baca Alkitab, kita bisa merenungkan, kita bisa lakukan banyak hal di rumah. Dan itu yang Tuhan kehendaki, supaya kita tidak jauh dari Tuhan, kita dekat dengan Dia. Sehingga Dia mampu membela keadaan hidup kita. Karena siapa yang dekat dengan Dia, pasti Tuhan tidak akan biarkan. Tuhan akan tolong, dan Tuhan akan menyertai senantiasa. Sampai kesudahan alam, firman Tuhan katakan. Oke. Itu dia yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi intinya gimana Pak? Mari andalkan Tuhan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Ada kuasa Tuhan dalam diri kita. 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan, roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di tempat ini. Yes. Siapapun. Kalau itu dalamnya setan mau buat kehancuran, tidak mungkin. Karena Tuhan menyertai kita. Oke. Jadi intinya jangan takut lah ya. Jangan khawatir. Karena Tuhan Yesus sudah kirim roh untuk nemenin kita kan. Untuk ada buat hidup kita. Nah ini juga nih Pak. Misalkan ada pertanyaan. Gimana kepikiran aja sih. Kira-kira kan kalau orang bilang kan kalau baca Alkitab itu segala pengetahuan lo bisa tahu, hikmat lo bisa tahu dari situ karena kan itu firman. Nah mau tanya aja sih, kira-kira tentang pandemik ini dengan corona ini itu ada nggak sih di Bible, di Alkitab tuh ada nggak sih? Mungkin nggak detail corona gitu atau kayak sesuatu yang Tuhan udah kasih tahu bahwa akan ada hal seperti ini gitu. Kira-kira ya. Nubuatan-nubuatan begitu kah? Ya, nubuatan atau firman yang sudah seperti kalau bahasa awam tuh kayak memprediksi gitu loh. Kayak sudah ada Tuhan tulis bahwa nanti akan ada wabah seperti ini yang akhirnya buat kita anak-anak Tuhan juga diuji gitu misalkan. Kalau di Matius sih dia udah bilang nanti ada perang, ada berbagai macam hal yang akan terjadi. Dan kalau menurut Bapak ini, ya, yang penting begini, kita harus siap karena firman Tuhan sudah menubuatkan nanti mau wabah, perang atau gempa bumi dan sebagainya kan sudah disampaikan. Ya. Nah, kita nggak usah pikir sudah diprediksi atau tidak, tapi Alkitab sudah menyatakan hal itu. Ya. Segala sesuatu itu mengawali akhir zaman. Soalnya belum sampai akhir zaman, tapi ini tanda-tanda akhir zaman. Ya. Maksudnya yang penting di sini adalah kita mempersiapkan diri kita. Yes. Waktunya datang, kita sudah ada dalam keadaan yang baik untuk dijemput oleh Tuhan. Itu. Jadi intinya siap terus ya. Berjaga-jaga. Ada satu perenungan yang pernah Bapak sampaikan. Yes. Itu firman Tuhan katakan begini. Berjaga-jaga, berdoa, dan bersyukur. Jadi ada 3 poin. Berjaga-jaga, berdoa, dan bersyukur. Berjaga-jaga, kita harus berjaga-jaga dalam segala hal. Ya toh? Ya. Jangan kita pilih, saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Ada bahaya di depan kita, kita jalan aja. Mati konyol. Ya toh? Tapi kalau berjaga-jaga, kita punya hikmat. Tuhan bilang jangan. Kalau Tuhan bilang jalan, berarti Tuhan akan tolong. Tapi kalau Tuhan bilang jangan kita berani. Tapi kita harus banyak berdoa. Kenapa banyak berdoa? Tuhan akan kasih hikmat. Tuhan akan kasih kita penjelasan, pengarahan, dan sebagainya. Kalau kita tidak banyak berdoa, kita tidak tahu apa-apa yang Tuhan mau kasih tahu buat kita. Ya. Kita harus bersyukur dalam segala hal. Apapun
wabah ini datang, bersyukur karena mungkin ini sesuatu yang Tuhan ada di dalam rencana Tuhan, membuat kebaikan buat kita. Ya. Yang dulu kita pikirkan sekarang justru muncul, kita berpikir, oh iya ya, kalau tidak ada corona ini, mungkin kita nggak kumpul-kumpul kita sibuk masing-masing dengan pekerjaan kita, bahkan kita nggak punya waktu untuk menyembah, baca Alkitab juga, autan dan sebagainya. Kita nggak tertib hidup kita untuk menyembah kepada Tuhan. Tapi mungkin, bukan mungkin, pasti wabah ini buat supaya kita dekat dengan Tuhan dan cara Tuhan yang bagus buat kita. Ya. Itu. Jadi kalau untuk prediksi nubuatan sih, Daniel sudah bicara tentang akhir zaman, Matius bicara tentang zaman, kita baca kitab Wahyu dari awal sampai akhir bicara tentang akhir zaman. Tinggal kitanya ini hidup bagaimana di hadapan Tuhan. Pasti tetap hidup untuk kepentingan kita sendiri, hidup untuk bersenang-senang aja terus, tidak mempersiapkan diri kita dengan baik, seperti 5 anak dara yang bijaksana, contoh itu yang luar biasa, dan 5 anak dara yang bodoh, mereka tidak berjaga-jaga. Ya. Apa yang terjadi? Mereka ketinggalan. 5 anak dara yang pintar masuk dalam bersama-sama dengan mempelai. Ya. Itu, jadi kita harus bersyukur juga dalam segala hal. Karena apapun yang terjadi, pasti ada rencana Tuhan yang terbaik buat hidup kita juga. Amin. Dan pernah lupa berdoa. Berdoa senantiasa supaya Tuhan memberikan hikmat buat kita. Dan jangan lupa, baca Alkitab setiap hari. Saya ada baca, tapi saya baca setiap pagi. CPG dari Rick Warren saya baca setiap hari. Ya. Sama berarti kuncian gitu. Tahun saya baca terus setiap hari. Alkitab 1 tahun saya sedang baca sampai 2 raja-raja, sampai sudah Tawarik sekarang. Jadi puji Tuhan, waktu-waktu kosong kita pakai untuk baca Alkitab. Dapat baru mengerti, oh Tuhan itu tidak bisa menghapuskan Israel di muka bumi ini karena apa? Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan tidak bisa hapuskan Yehuda di muka bumi ini karena apa? Ada Daud dikasih Tuhan. Oke. Gini Pak, bersyukurnya sebenarnya dengan pandemi ini sih yang tadi Bapak bilang juga, akhirnya banyak orang akhirnya dekat sama Tuhan juga kan. Akhirnya mau nggak mau mereka punya waktu banyak sama Tuhan, sama keluarga apalagi kan. Tapi juga di sini Kiki lihat nih, karena pandemi ini juga akhirnya banyak orang kreatif. Banyak orang-orang kreatif dari berdagang, dari melakukan sesuatu jadi kreatif bagaimana caranya mereka tetap bisa bertahan hidup, tapi tidak keluar dari rule yang sudah diatur oleh pemerintah. Mereka tetap ada dalam rule itu, tapi mereka tetap masih bisa hidup. Nah itu yang mestinya kita juga salut gitu sama orang-orang akhirnya di dalam keadaan tertekan kan akhirnya kreativitas semua keluar kan. Yang nggak dagang sekarang akhirnya jadi dagang, jadi akhirnya berbisnis juga. Yang biasanya mereka cuman berpikir bahwa mereka bisa dapat pemasukan dari hal ini doang, akhirnya mereka berpikir secara kreatif bagaimana supaya pemasukan itu bisa dapat dari titik-titik yang lain, pintu-pintu yang lain. Jadi sebenarnya pandemi ini sih banyak, kalau bisa dibilang sebenarnya kalau kita kalau kita lihat, kalau kita bisa ambil hikmahnya, kalau kita positif pikirannya, pandemi ini akan kita dapat tuh membawa hal yang positif buat hidup kita. Kalau pikiran kita positif ya nggak sih. Tapi kalau pikiran kita negatif, maka hal ini, pandemi ini akan menjadi sesuatu yang merugikan kita. Ini kan cuma soal pola pikir cara pikir aja kan, kita cara pandang kita bagaimana. Jadi sebaiknya sebenarnya kalau bisa dibilang ya better mendingan kita positif sih, karena kan dalam keadaan tertekan. Waktu kita tertekan, kalau kita berpikir negatif, bukannya kita semakin tertekan kan, malah kita semakin tertekan kan hidup kita. Tapi waktu kita belajar untuk ya udahlah, semua hal ini terjadi, kita harus melihat dari sisi yang positif, mungkin itu akan buat kita jauh lebih ini kali hidup kita
kita jauh lebih bisa menikmati hal-hal ini gitu loh, di rumah aja, terus bikin apa. Jadi, dan segala macam. Di gereja kita, ya, setiap hari Senin itu ada kayak talk show begitu kah? Jadi orang-orang yang mengalami hal-hal yang baru itu, mereka menyaksikan bagaimana Tuhan tolong mereka. Ya. Seru tuh, seru banget pas itu ya. Yang tadinya kerja apa itu souvenir sebagainya lah, terus harus pinjam dari bank. Waktu mereka sudah siapkan semua, masuklah wabah ini, sehingga semua tidak dapat bergerak. Mereka merasa bahwa mereka sudah nggak bisa bikin apa-apa, ya toh? Iya. Justru mereka akan bertanggung jawab untuk bayar ke bank, takut rumah disita dan sebagainya. Akhirnya dekat sama Tuhan, berdoa mau tidak mau, ya toh. Tapi Tuhan kasih hikmat, mereka buat masakan rendang sekarang itu larisnya bukan main, yang bukan pekerjaan mereka dulu. Jadi sekarang luar biasa. Dan ada beberapa lagi kesaksian yang luar biasa. Jadi tadi kamu bilang seperti orang mulai jadi kreatif. Iya, akhirnya harus berpikir bagaimana caranya supaya bisa hidup, bisa punya pekerjaan lagi. Karena kalau kita mengharapkan apa yang ada, nanti habis deh kalau misalnya ini wabah kepanjangan gitu kan. Jadi tiap hari Senin itu ada. Wah, kalau ada yang ikutin bagus banget itu kesaksian itu. Jadi benar-benar orang kreatif itu datang dari Tuhan kan? Iya. Kita banyak menyembah, banyak dekat dengan Tuhan. Itu sebenarnya Tuhan punya kerinduan itu. Iya. Kalau kita duduk di bawah kaki Tuhan, dekat dengan Dia, berdoa, sungguh-sungguh punya persekutuan yang indah dengan Tuhan, keintiman yang indah dengan Tuhan, Tuhan banyak bicara kok. Tuhan akan banyak hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan itu kan terjadi dalam kehidupan kita. Itu bukti. Mereka yang pekerjaannya dulu bukan pekerjaan itu, sekarang mereka coba buka pekerjaan ini, coba berani untuk buka. Jadi loh. Dan tadi pekerjaannya travel, buka satu, mereka coba kerjain ini, jadi. Yang bukan, ya katakanlah bukan mereka punya keahlian gitu kan. Tapi waktu mereka buka apa itu sesuatu yang baru, itu bisa jadi luar biasa gitu buat kehidupan mereka dan memberkati banyak orang. Gitu. Wabah ini juga buat orang banyak yang kreatif. Banyak orang yang apa itu bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya mereka tidak lakukan. Tapi saat ini mereka bisa lakukan dan itu lebih daripada apa yang tidak pernah mereka pikirkan. Ya, itu positifnya kan? Ya. Hal positif yang luar biasa. Jadi banyak akhirnya yang dulu orang pikir bahwa susah banget sih cari menciptakan lapangan kerja tuh susah banget sih, atau menciptakan sesuatu tuh susah banget sih, yang mereka tahu cuma buka bisnis, yang orang buka warung, buka food court, atau orang akhirnya sekarang orang bisa berpikir bahwa apa aja bisa dijual ternyata gitu. Kita nggak harus jualan punya tempat atau apa itu gitu, by online. Dengan teknologi yang udah luar biasa ini ya, jadi bisa dagang lewat online tuh sebenarnya udah enough. Tapi gimana caranya mereka menjualnya atau memakai link-link yang ada kali ya, paling itu doang sih. Sama yang paling penting ya berdoa mungkin. Karena kan ini di luar skill kadang-kadang kan, ada yang basicnya adalah background mereka tuh pekerjaan awalnya adalah kantoran, tiba-tiba sekarang mereka harus kena makanan kan. Masak daging jualan. Iya. Nggak di belakang meja lagi. Nah, itu yang ajaib buat Bapak, itu luar biasa. Tapi itu pertolongan Tuhan. Buka jalan buat mereka luar biasa. Karena mereka orang-orang yang melayani Tuhan dengan setia. Dan Tuhan sayang pada orang-orang setia pada Tuhan. Oke. Kalau gitu Pak, mantap. Untuk hari ini kita cukup dulu kali ya. Nanti kita sharing lagi kapan lagi, nanti kita atur janji lagi. Pak, kasih tahu supaya Bapak juga siap. Siap.
Kan kalau langsung Ya, begini kan mantap ya kan. Ini kan ini masih uji coba nih. hal-hal Penonton yang juga mungkin nggak enak dengar, oke, nggak masalah. Yang apa. penting ambil positifnya. Apa yang Kalau penting kalau buat. ini dia yang penting. Tapi satu lagi, ada satu lagi, Ki. Yes, yes, boleh, boleh. Kita berpikir buat diri kita sendiri lagi. Sekalipun Tuhan Ya, memberkati. Tapi waktu kita diberkati, jangan kita lupa bahwa kita harus juga menjadi berkat bagi orang lain. Jadi ya, sekarang ternyata banyak orang yang punya belas kasihan kan? ya, Lihat banyak orang susah, mereka ulurkan tangan mereka, kasih ke pemerintah, ke badan sosial dan sebagainya untuk ya, menolong ya. orang-orang susah. Atau dari pribadi-pribadi juga menolong dengan hati yang tulus dan sebagainya, itu luar biasa. Saya lihat ini banyak sekali. Walaupun mungkin, nah ukuran untuk memberi ini kan tidak bicara tentang, oh kita harus berikan yang banyak dan sebagainya. Tidak. Ya. Sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita bisa memberi dengan apa adanya, tetap itu namanya memberi. Yes. Jadi kita harus memberi supaya orang lain juga menikmati. Kita nggak tahu saat ini mungkin ada yang sudah mau mati, tunggu laparnya sampai sudah mati. Tapi saat ada tangan-tangan yang mengulurkan berkat kepada mereka, wow, kita sudah menyelamatkan orang-orang yang terpuruk dalam hidupnya. Amin, amin, amin. Jadi kita juga nggak boleh lupa sama orang-orang yang ada sekitar kita. Apa yang bisa kita lakukan buat orang-orang sekitar kita, kita lakukan. Walaupun mungkin sedikit, tapi bisa menolong orang lain. Yes. Terima kasih, itu Cool. saja. Keren, keren. Oke, jadi disimpulin bahwa kita nggak perlu takut dalam keadaan apapun. Pas banget ini dengan pandemik, jadi kita nggak perlu takut karena waktu Tuhan Yesus naik ke atas ke surga, dia sudah taruh Roh Kudus untuk tinggal sama-sama kita, untuk ada buat kita. Jadi kita nggak ada hal yang harus kita khawatirin lagi kalau kita percaya sama Dia. Kudus bersama dengan kita. Berarti kita juga percaya Roh Kudus ada dalam hidup kita, toh. Yang kedua, simpulin yang kedua, dengan pandemik ini jadi banyak hal positif yang terjadi yang mungkin kalau nggak ada pandemik ini nggak akan terjadi, yaitu hubungan sama keluarga jadi dekat, jadi satu keluarga punya hubungan jauh lebih baik, lebih dekat. Malah banyak orang malah sekarang memakai teknologi ini seperti kita sekarang ini untuk bisa bicara dengan orang-orang jauh di sana seperti Kiki sama Papa saat ini. Dan akhirnya teknologi terpakai dengan maksimal, gitu kan. Orang-orang jadi kreatif. Yang nggak biasa dagang akhirnya dagang. Akhirnya bagaimana caranya mereka berpikir bagaimana cara supaya mereka bisa bertahan hidup tanpa keluar dari rule pemerintah. Dan itu dan banyak orang diberkati. Yang paling penting adalah sekarang ya kita tetap dekat sama Tuhan, itu paling penting, berharap sama Tuhan. Yang penting kita tahu bahwa kalau pandemik sini terjadi, kita tahu bahwa uang kita yang banyak itu nggak ada artinya sebenarnya. Kalau buat Kiki, akhirnya jumlah uang kita sebanyak apapun nggak ada artinya. Tapi yang bikin kita berarti adalah waktu kita bisa memberi dan membantu sesama kita yang mungkin nggak bisa bertahan seperti kita bertahan. Mungkin kira-kira gitu ya. Oke deh, kalau gitu nanti kita baku kabar lagi, kapan kita baku janji, ntar Kiki kasih tahu juga di Instagram Kiki, siapa tahu ada yang mau nanya-nanya, ada yang mau ngobrol-ngobrol sama kita, bisa langsung. Oke? Sekali lagi, terima kasih banyak. Maaf mengganggu waktunya. God bless, sehat terus Pak. Jaga kondisi baik-baik, sehat terus. Ya, harus sehat. Sehat terus, jaga kondisi ya. Oke, nanti kita sharing. Ini karena ini masih baru, Kiki juga lagi ngetes. Jadi kita nggak pakai tema, kita nggak pakai judul, tapi nanti Kiki coba ya, kita besok-besok kita bicara pakai judul. Jadi biar orang yang mau nyimak juga ngerti mau ngapain sih nih mereka nih. Daripada mereka bingung-bingung nih, ada orang dua nih bikin apa di sini sih, muka kembar lagi. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini Kiki cuma lagi belajar bikin ini konten supaya hal ini supaya banyak orang mungkin yang mau ketemu kita atau mau ngobrol sama kita secara langsung, tapi mereka juga bingung bagaimana caranya. Nah, ini Kiki bikin ini supaya keluarga atau teman, sahabat, dimanapun ada gitu. Ini kayak ada insos nih. Ada insos tuh Pak. Ada dulu ke insos dong. Gimana? Insos. Ya, jadi kalau mereka bisa datang, mereka bisa gabung sama kita, bisa ngobrol sama kita. Paling tidak kita punya obrolan yang bisa buat orang punya motivasi, punya kekuatan yang baru. Mereka yang udah mulai lemah, berpikir bahwa, oh mereka dikuatin lagi, kan gitu. Jadi kita bukan obrolan basa-basi. Intinya sih gitu doang Pak. Jadi buat keluarga, karena kan di sini yang followers kita juga
paling keluarga, teman dekat, ya kan, teman-teman gereja dan segala macam yang maksudnya yang kenal kita lah. Jadi buat Kiki ya mereka tahu lah kita ngobrol, maksud kita adalah paling tidak kita memberi kekuatan lah buat siapapun yang dengerin kita ngobrol di Instagram ini. Kira-kira begitu Pak. Jadi nanti kita janji lagi, kita ketemu lagi. Terima kasih semua buat teman-teman yang ada. Terima kasih Insos. Salam Insos buat keluarga di sana Insos. Tuhan Yesus berkati Insos dan keluarga ya. Salam buat Bapak Dewi ya. Oke semua, terima kasih banyak. Tuhan Yesus berkati, kita ketemu lagi nanti ya di Instagram aja ntar Eka umumin. Di grup-grup juga ntar Eka umumin kapan kita bisa ngobrol. Thank you. Tuhan Yesus berkati Pak. Salam buat Mama Petra, dorong semua di sana ya. Dah semua. Tuhan berkati.